Hari ini, alhamdulillah, alhamdulillah kita bahagia. Kita insya Allah istiqomah untuk terus-terusan berjamaah membaca Al-Quran. Baik yang langsung hadir di Saung Tahfidz Al-Quran Al-Ikhlas, Sukamiskin, Arca Mani, Kota Bandung, ataupun yang lewat jalur internet, lewat Zoom meeting. Ada dari Bogor, ada Kang Agus Jafar Sidik, ya. Ada dari Sumedang, Teh Yuliati bersama keluarga. Ada juga dari Bandung, ya, Kang Ahmad Widiadi. Yang lain belum bergabung, ya. Alhamdulillah yang kita baca hari ini, ya, surat Al-A'raf. Surat Al-A'raf ayat 182 sampai 172 sampai ayat 180, ya. Sudah kita baca 9 ayat dan alhamdulillah selamat bergabung Kang Indra dari Radio Kilait FM, ya. 107,1 FM di Bandung. Hari ini kita sudah membacanya dan setelah membaca kita ingin mendapatkan pemahaman yang benar. Kita ingin mendapatkan ilmu yang benar. Kita juga ingin mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan kemampuan untuk mengamalkan ilmu, untuk kemudian menikmati hidup, menjadi an'amta alaihim, dan pada saatnya kita ingin meluruskan niat kita dari membaca, memahami, mengamalkan, menikmati, dan kemudian menyebarluaskan agama Al-Quran ini. Alhamdulillah, ya. Selamat bergabung juga ini Teh Eli, ya. Beliau ada di mana nih? Teh Elianawati, ya. Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan baik, sehat walafiat, penuh berkah. Dan mari kita lihat terjemah tafsir Ibnu Katsir mulai ayat 172 surat Al-A'raf. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Nabi Adam dari sulbi mereka. Dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Nah, ini dialog antara Allah Subhanahu wa taala dengan jabang bayi, ya. Jabang bayi. Bapak Ibu pernah berdialog dengan Allah? Tidak ingat, ya. Tidak ingat, kecuali yang membaca Al-Qur'an pasti akan ingat. Yang membaca Al-Qur'an pasti akan ingat. Kenapa? Karena diingatkan oleh Allah. Di surat Al-A'raf 172, kita semua manusia, anak cucu Nabi Adam, diingatkan bahwa pada suatu waktu di dalam perut ibunya masing-masing, ya, di umur ke-120 setelahnya kehamilan, atau dari mulai telat ya, 120 hari itu setelah pembuahan, maka akan menjelmalah jasad seseorang berupa janin. Kenapa disebut janin, Bapak Ibu? Kalau jin itu kelihatan enggak? Enggak. Disebut janin karena memang tidak kelihatan. Ya, ketutupanku perut ibunya. Betul nggak, Bu? Dulu ketutupan suka dilihatin nggak kepada suami? Yang dilihatin hanya perutnya saja, udelnya gitu, ya. Alhamdulillah. Ya. Nah, kemudian apa yang kita lakukan ketika kita memahami bahwa di dalam perut ibu kita di umur 120 hari ini Allah kemudian bertanya kepada makhluk yang belum jadi apa-apa itu, ya. Pertanyaannya adalah, bukankah aku ini Robmu? Ya, alastu bi rabbikum. Nah, gitu kata Allah, itu, ya. Kalau ibu bapak tidak merasa, rasakanlah sekarang bahwa dulu kita itu di umur 120 hari di dalam perut ibu kita pernah dibaiat, didatangi oleh Allah Subhanahu wa taala seraya ruh itu dimasukkan ke dalam janin yang masih berupa gumpalan darah, ya, berupa gumpalan darah can bergerak, ya. Bukankah aku ini Tuhanmu? Nah, kemudian si janin ini menjawab. Siapa janin itu, Bu? Kita itu janin, ya. Ngerasa nggak, Bu?
kita ini janin, asalnya tidak ada, kemudian ibu dan bapak kita ocon, apa ocon itu Bu? Bercanda, bahasa Jawanya ocon itu apa Bu? Demenan kalau bahasa Cirebon punya, ya. Hotel, cek bahasa, gendaan, ya itulah, ya pokoknya ada bahasanya masing-masing, ya. Kemudian menjelmalah menjadi makhluk, dan ketika menjadi makhluk ditiupkanlah ruh. Dan ketika ditiupkan ruh itu disebutkan, bukankah aku ini Tuhanmu, kata Allah, maka si janin itu menjawab, betul. Ya, disebutnya qalu bala syahidna. Jadi kita semua tuh bersyahadah bahwa betul Allah Tuhan kita. Nah, nanti setelahnya hidup di dunia, kemudian kita itu dididik oleh ibu bapak kita. Pendidikannya dimulai dari ketika brol keluar dari rahim, kemudian oe langsung oleh bapaknya di azanin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, gitu ya. Anak yang baru lahir tersebut di telinga kanan. Kemudian selesai diazanin, kemudian diikomahi di telinga kiri. Supaya apa? Supaya nanti kalau udah gede, seneng dengar adzan, seneng dengar koma. Jadi lamun ayeuna bapak ibu boga anak atau ibu bapak hese dititah sholat, atau merasa tidak terpanggil ketika adzan atau ketika ada ikomat, ciri meureun baheula waktu lahir teh budak. Budak dengan denge bolotnya udah jelas-jelas diadanin. Yang diadanin itu bayinya Bu, bukan ibunya. Ya. Ada juga yang menghadap ke ibunya, diadanin ibunya. Enggak, yang diadanin itu bayinya, ya bayinya. Pernah diadanin gitu enggak? Masih ingat nggak siapa yang mengadanin dulu? Kalau lupa ya sekarang aja lah Bu ya, anggap sekarang itu sedang diadanin. Kemudian betul kami menjadi saksi atau menyaksikan. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap keesaan Allah. Jadi dilakukan, diberitahu itu untuk mengingatkan bahwa kamu selama di dunia itu harus tetap bertuhan Allah. Dan nanti di akhirat akan bertemu dengan Allah, ditanya oleh Allah. Sebelum ditanya oleh Allah di akhirat, ditanya dulu oleh malaikat ketika berada di alam barzah, ketika kita dikubur 7 langkah dari pemakaman, didatangin malaikat. Siapa namanya Bu? Munkar dan Nakir geus wawuncan. Ya. Dia akan bertanya, man rabbuka? Hei, Dede, saha pangeran maneh. Nah, kalau selama di dunianya ini dia tetap bersyahadah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka dia akan dengan mudah menjawab Tuhanku adalah Allah. Tapi kalau tidak pernah, jangankan di alam kubur, kuek mongkleng buta rajin, gelap gulita kemudian sempit, di dunia saja kalau ditanya sesuatu belum tentu kita bisa menjawab dengan mudah kalau kita tidak ada pengetahuan tentang itu. Pak Dede, di mana ibu kota negara Costa Rica? Duing ya kan? Padahal di dunia aya tulisanana heula-heula sini tingali kana HP pijit ibu kota Costa Rica. Oh, aya tadi dirinya kakara jawab. Nanti di alam barzah itu begitu ditanya man rabbuka, nah, apakah bisa buka Google Map dulu atau mendetik Google heula? Google ya nggak bisa. Yang akan menjawab adalah nafs yang ada di dalam diri, karena jasadnya sudah tidak bisa apa-apa. Bukan mulut yang menjawab, tapi nafsnya. Ya. Nafs yang seperti apa yang bisa menjawab adalah nafs yang mutmainnah. Sebenarnya kita termasuk yang memiliki nafs yang mutmainnah. Ya. Nah, jadi ujian pertama ketika pindah alam, ketika pindah alam ke alam barzah adalah ditanya oleh malaikat munkar. Nah, siapa Tuhanmu? Kalau nggak bisa jawab siapa Tuhanmu, maka digencet, gitu ya. Nggak bakal diteruskan pertanyaan. Kalau sudah bisa siapa Tuhanmu? Allah.
Maka ditanya lagi, siapa apa agamamu? Agamanya Islam. Siapa nabimu? Dijawab Nabi Muhammad. Apa kitabmu? Al-Quran. Siapa temanmu? Muslimin muslimah gitu ya. Apalkan di ayat Bu. Insya Allah, oke, tong boroti tajong Bu, oke begitu pohon ibunya hilang semua. Aina oke, so kadang ke sarema tuh bisa ditanya punya. Baik Bapak Ibu. Jadi dari ayat 172 surat Al-A'raf ini kita diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala tentang diri ini akan diri ini sudah bertemu dengan Allah dan Allah meniupkan ruh ke dalam janin itu, kemudian nanti akan ditanya ketika kita sudah meninggal dunia, dan selama di dunia Allah berikan kebebasan, ya, berikan kebebasan mau memilih Allah sebagai Tuhannya atau memilih yang lain. Kebebasannya di mana? Diberikan ke dalam nafs ini, ya, apa ayatnya Bu? Ya, fa'alhamaha ujuraha wa taqwaha. Diilhamkan, dimasukkan ke dalam kalbu kita ini fujur dan taqwa, kecenderungan. Bapak Ibu kalau mendengar azan hati kita gimana Bu? Geus adan deui. Suka ada yang gitu kan? Tapi ayat alhamdulillah geus adan. Ada juga yang menggerutu, sama suara goreng, sampai kena goreng, ada nagu goreng tapi mana mengajentu balik ibunya ini gitu Bu. Iya. Tata nu kitu teh teu naon kumaha nu kitu teh, hati-hati di sini ada disebutkan ke balhum abol. Tata jelema anu atah adol. Ari adol teh naon Bu? Sato hewan, ari atah nu kumaha? Sato hewan anu teu meunang didikan. Ya, teu meunang didikan atah. Tapi lawan satu hewan yang dapat didikan, umpamanya gogok dilatih oleh pasukan polisian, dilatih untuk nyari pencuri. Nah si gogok ini bisa. Tapi kalau yang nggak dilatih, tahunya tahu ya kamar mandi KWC gogok punya. Ya, gitu ya. Doma kalau yang dilatih tahu mana dununganana, mana orang lain, sehingga tidak pernah nubruk dununganana. Ya, gitu. Ya. Demikian juga hewan-hewan yang lain. Nah, jadi di ayat ke-172 ini ditegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Maka si bayi itu menjawab, "Betul, engkau adalah Tuhan kami, kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami Bani Adam ini adalah orang-orang yang lengah terhadap keesaan Allah." Jadi semua manusia sudah dididik pertama-tama oleh Allah, yaitu Tuhanmu hanya Allah. Perkaranya di dunia tidak mengikuti itu karena Allah berikan kebebasan. Fa'alhamaha ujuraha wa taqwaha. Bebas kita tubuh di dunia tuh, mau iman mau kafir terserah. Ya. Tapi diingatkan nanti ada resiko kalau seandainya tidak beriman. Nah, ini yang harus kita waspadai. Kalau seandainya kita tidak beriman, sanggupkah kita menerima resiko tersebut? Ya, alhamdulillah selamat bergabung juga ini Hilda dari Yogyakarta katanya ya. Ya, Ibu Eli ini dari Bandung. Ya, alhamdulillah. Kemudian ayat ke-173-nya, mari kita baca. Atau agar kamu tidak mengatakan sesungguhnya orang-orang tua kami telah mempersekutukan Allah sejak dahulu, sedang kami adalah anak-anak keturunan yang datang sesudah mereka. Maka apakah engkau membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang sesat dahulu? Jadi Bapak Ibu nanti katanya di hari akhirat itu akan ada manusia yang merasa bahwa aku begini itu karena orang tuaku. Aku begini karena karuhunku. Itu tidak bisa. Karena masing-masing manusia itu masing-masing nafsi tidak bisa menyalahkan orang lain. Di mana itu, Bu? Nanti di akhirat. Kalau di dunia mah biasa nyari kesalahan orang lain.
atasan nyari kesalahan anak buahnya, indung nyari kesalahan anaknya, nini nyari kesalahan incuna, kan gitu. Ya atuh dan etan incu abdi gitu teh. Padahal nini nah nu salah. Nyebunya asal gitu aki nama komo indung jeung bapak nama kamana-mana teh. Atuh cenah kunaon eta teh budak teh teu naik kelas. Nya atuh da cenah pun anak mah. Pun anak disebutna teh Bu. Kesebut lamun aya kakurangan naon-naon Bu punten abdi bade namun artos kanggo pun anak budakna dijual ibunya ayeuna gitu Bu naon pun anak bade piknik atuh nah pun anak bade piknik yang nginjem duit ka batur kapan hidup kan di bapakna aya nah anu nyieunna ge maneh nah jeung menta nginjem ka batur terus gitu Bu eta jelema anu nurus tunjuk bahasa Al-Qur'annya balhum adallun atah adol jadi urang ulah jadi jelema atah adol lamun rek nginjem duit tong sok ngajual anak geus we Bu Pak abdi butuh duit kamu naon abdi we butuh keur naon teu kudu terang abdi we butuh nah nanti dipakai untuk anaknya dipakai untuk apa itu urusan kita di mana-mana ayeuna mah nu sok dijual teh anak lamun nagara pamimpin presiden gubernur nu sok dijual teh rakyat wali kota nya kaasup RT RW lah sok meulina ngajual rakyat habis rakyat saya miskin nah kan gitu ya rakyat mana itu kan tanggung jawab tak dijadikan pamimpin oke nya kami mohon dibantu negara kami adalah miskin 70 juta rakyat Indonesia berada dalam kemiskinan kemarin pamimpin teh kenaon baleunghar dipilih meakeun duit juta-juta miliar-miliar triliun-triliun yeun gedung grong magrong imahna aralus nya mobilna aralus ai rakyat kata langsara nah itu nanti akan dipertanggungjawabkan siap-siap bagi yang belum pensiun dan yang sudah pensiun sama akan diminta pertanggungjawaban ya dikira Bapak Ibu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang cucunya diminta kenapa cucumu jadi tidak sekolah aku udah cenah abdi teu boga duit nah aja teu boga duit kan gitu ya nah itu udah mung ikhtiar nah mung ikhtiar katanya mau carana terus ujung-ujungnya meneangan alasan ya dan ketika di hari kiamat gak bakal bisa ini karena anak saya ini karena ibu saya nggak bisa masing-masing harus mempertanggungjawabkan dirinya sendiri siap kalau kata yang sedang berada di luar siap gitu ya kalau ditanya itu begitu Bu siap nggak Pak Dede kalau ditanya di akhirat Pak Dede kenapa istrimu itu dulu tidak pernah ke masjid siap salah saya kadang-kadang juga tidak ke masjid kudu nama gitu ya dan sudah cenah istri abdi mah hese diajak oge enggak bisa Bu ya baik yuk kita lanjutkan ke ayat ke 174 dan demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu agar mereka kembali kepada kebenaran. Jadi Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala menegaskan dengan ayat ini bahwa kalian itu asalnya dari tidak ada, kemudian ketika kalian ditiupkan ruh dan menjadi hidup, kalian itu didatangi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah menanyakan, "Apakah aku ini Tuhanmu?" Maka bayi itu menjawab, "Ya, Engkau adalah Tuhanku." Dan ini diberitahukan kepada kita sekarang supaya apa? Supaya kita sadar bahwa kita ini adalah makhluk Allah. Tuhan kita hanya satu Allah. Bagaimana kita bisa mempertahankan ketuhanan kita, ketauhidan kita, diberikanlah fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Diilhamkan kemampuan setiap manusia untuk memilih mana fujur, mana takwa, mana baik, mana buruk. Masing-masing diberi kemampuan. Nggak bakal bisa menyalahkan orang lain ketika nanti diminta pertanggungjawaban di hari kiamat. Selamat bergabung juga di Irin bersama keluarga dari Cirebon. Ya. Kemudian berikutnya, yuk kita lihat ayat ke-175 surat Al-A'raf ini. Dan bacakanlah kepada mereka berita orang yang telah kami berikan kepadanya ayat-ayat kami, pengetahuan tentang Alkitab. Kemudian dia melepaskan diri daripada ayat-ayat itu, lalu dia diikuti oleh setan sampai dia tergoda. Maka jadilah dia termasuk orang-orang yang sesat. Jadi ini diceritakan Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada Kangjeng Nabi Muhammad SAW dan Kangjeng Nabi menyampaikan kepada kita bahwa dulu ada manusia-manusia yang sudah diberikan kitab-kitab.
Yang disebut kitab-kitab di sini yang wajib kita ketahui, Taurat kepada umat Nabi Musa, Zabur kepada umat Nabi Daud, kemudian Injil kepada umat Nabi Isa alaihi salam. Tiga-tiganya ini adalah kitab Allah yang kemudian nanti akan disempurnakan oleh Al-Quran, dan Taurat, Injil, dan Zabur dinyatakan tidak berlaku. Gitu ya. Kenapa tidak berlaku? Karena sudah banyak dimagdubkan dan didolinkan oleh mereka. Mereka bandel, bawang, tidak mau mengikuti apa dalam Taurat, apa dalam Zabur, dan juga tidak membelok-belokkan apa yang ada dalam Injil. Dan itu yang berbicara seperti itu adalah Allah, Tuhan kita yang dulu pernah bertemu di dalam rahim ibu kita, dan nanti kita akan bertemu lagi dengan Allah di hari kiamat. Saat ini kita bisa menemui Allah Subhanahu wa taala di dunia dengan cara apa? Terus-terusan beribadah. Apakah kita bertemu dengan Allah? Bertemu kalau kita merasa diri bertemu. Kalau kita merasa diri jauh, maka jauh. Aku jauh, engkau jauh, aku dekat, engkau dekat. Bapak Ibu dekat jauh dengan Allah. Dekat dengan Allah teh lamun keur loba masalah, keur gede hutang, keur lapar, lagi gelap dordar, lagi petir menyambar-nyambar, lagi air masuk ke rumah banjir, deket jeung Allah teh. Sok ngarasa deket, malah ngarungsi lagi ke masjid. Kasur diungsikeun ka masjid. Marusak mah teuing ka mana? Kasur nawe ka masjid. Jelema mah teuing di mana? Nah, itulah kenyataan hidup hari ini yang nggak bisa dipungkiri. Kudu nama ngungsi ke masjid teh manusia, lain kasurna, ya, lain bedna, lain lomarina, ya. Kenapa? Yang harus diselamatkan itu diri, ya. Cocok Bu. Oh, so ibu ngungsikan kasur ke masjid. Ya, gitu ya. Di mana-mana Bu, silakan saksikan kalau ada bencana alam, masjid selalu menjadi tempat untuk pengungsian. Ya, gitu. Nah, kenapa? Karena masjid biasanya tempatnya diperbaiki bagus dan juga aman dari kondisi-kondisi yang membahayakan. Termasuk Allah lah yang menjaga masjid, karena masjid itu adalah rumah Allah. Termasuk waktu terjadi tsunami besar-besaran di Aceh, satu-satunya tempat yang utuh tidak tersentuh oleh tsunami, padahal itu dibangunnya udah ribuan tahun yang lalu, itulah Masjid Raya di Kota Banda Aceh. Yang lain habis, Bu. Semua orang yang masuk ke masjid aman. Makanya ibu-ibu kalau ingin aman di dunia dan di akhirat, ke masjid sering-sering. Ngajaran tuh harus penrujak punya. Ya. Terus ya. Berdoa itu oke pimarojak tanah gitunya. Ya. Bawa tuh rujak ke masjid, Bu. Kayak kumpulkan di dianya. Alhamdulillah. Ini yang saya ceritakan itu kenyataan berdasarkan pedoman yang kita baca, bahwa bacakanlah kepada mereka berita orang yang telah kami berikan kitab. Maksudnya kita selaku umat Kangjeng Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah kepada Kangjeng Nabi untuk diberitahu bahwa dulu ada sebelum Kangjeng Nabi lahir, ada kitab-kitab yang diturunkan, ada nabi-nabi yang sudah diutus, dan ada umat-umat yang bawang. Kan gitu ya. Ada juga umat yang baiknya. Kira-kira yang bawang dengan yang baik banyakan mana? Banyakan yang bawang. Sekarang yang bawang dengan yang baik banyak mana? Pejabat yang baik dengan pejabat yang bawang banyak mana? Lamun dipariksa kabeh perlu penjara suka miskin mungkin kurang lebih 10 deui pinuh ya Bu. Ayeuna mah dipilihan we nu galedena heula maling-maling koruptorna. Nu leutik mah keun bae lah antep. Kege bakal kapanggih ku dirina masing aya nu asam urat, aya nu penyakit darah tinggi, aya nu liver, aya nu tipes, eta teh kelakuan masing-masing ya. Paham Dede? Jadi beruntunglah pada Dede jadi pejabat, teu kabagian darah tinggi, teu kabagian liver, teu kabagian tipes, paling kabagian meureunnan cing sireun ya asam urat. Sabab naon meureun daharna teu terpatu gitu ya. Nah,
Jadi disebutkan diri, kemudian mereka itu yang sudah mendapat kitab, awalnya sih, nah awalnya percaya kepada kitab, percaya kepada nabi-nabinya, termasuk kepada Nabi Musa yang kemarin sudah diceritakan di surat Al-A'raf ini, mereka itu ketika mendapatkan nikmat dan mendapatkan kitab, awalnya percaya, tapi kemudian mereka tergoda oleh setan. Ya. Minggir aja sedikit Nabi Musa pergi meninggalkan mereka, mereka langsung kelepek-kelepek tergoda. Ya, itulah yang terjadi. Apakah umat Kangjeng Nabi Muhammad SAW juga akan seperti itu? Pasti akan seperti itu kalau dia jauh dari kitab sucinya. Jadi umat Kangjeng Nabi Muhammad SAW tidak akan selamat kalau seandainya dia menjauhi dari kitab sucinya, kitab Al-Quran. Jadi yang ingin selamat harus bertakarub kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satunya dengan membiasakan membaca Al-Quran. Ya, insya Allah. Maka jadilah dia termasuk orang-orang yang sesat, yang dolin, ya, yang orang-orang yang termasuk orang-orang yang gowin. Ya, di sini gowin dan apa namanya disebutkan orang yang sesat. Sesat ada dua magdub dan dolin. Kalau yang dolin itu hanya tersesat saja, tapi kalau yang magdub itu dia benar-benar bohong. Ya. Dan kalau kami menghendaki di ayat 176-nya, sesungguhnya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu, tetapi dia cenderung kepada dunia dan menurutkan hawa nafsunya yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, diulurkan lidahnya, dan jika kamu membiarkannya, dia mengulurkan lidahnya juga. Nah, jadi orang-orang yang diseru kepada kitab Al-Quran, kepada kitab-kitab Allah, kepada kitab-kitab suci, tapi dia tidak mau mendengar, dia tidak mau mengikuti, maka diibaratkan seperti anjing. Bapak Ibu sekarang kan sering lihat anak-anak kita, terutama anak-anak perempuan, kalau dipoto lidahnya itu kan seperti anjing tuh. Hati-hati kalau Bapak Ibu punya cucu, larang. Karena itu di ayat Al-Quran ini disebutkan seperti anjing. Diajak kebaikan, diajak tidak diajak juga gitu ya. Coba Bu, coba. Ya. Artinya apa? Kira-kira seneng nggak Ibu kalau anaknya begitu diajak, Arban, ayo sholat, gitu. Seneng nggak? Ya, gitu. Tapi Arban sholat, ayo, oke, siap. Wah, masya Allah. Seneng ya kalau kayak gitu Bu. Membuka gitu, nyendai Ibu. Ya. Cek ibu tuh abdi mau ke sekolah tuh ke sekolah tuh kita salahkin nyian dari di pabrik nusajen kan gitu Bu ya, asalnya wani enggak gitu Bu ya. Oh, ibu makan buat anak teh anak beteng sorangan gitu tuh Bu. Dari istri saya kancing atau nangan kada mancung irungna nya gitu ya, supaya anak mereka mancung. Nah itu sudah pernah nyarankan begitu Bu istri saya, tapi nggak tahu Bu Edi mah pernah nyarankan nggak Pak Edi. Jangan-jangan aduh kalau disarankan dia mau kan repot punya. Kalau istri saya mah udah persiapan Bu, pasti tidak akan mau karena waktu nyarankan bawa tuh Kang ayo tuh ayo kan gitu ya. Ya sekalinya ada yang mau gitu Bu, malah diberinya apa? Tahu enggak ini apa? Kan gitu Bu, diancam ya. Ya. Kemudian jika kamu menghalaunya diulurkan lidahnya dan jika kamu membiarkannya dia juga mengulurkan lidahnya. Demikian itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan Al-Quran dan ayat-ayat suci Allah. Maka ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Jadi Bapak Ibu kalau kita mendengar kisah Nabi Musa, kisah Nabi Sulaiman, kisah Nabi Daud, Nabi Yusuf dan semua nabi-nabi, ketika menceritakan atau mengajak kepada ajaran agama Allah, sebagian kecil yang ikut, sebagian besar bohong. Ya, gitu ya. Jadi jangan lupa, semua nabi dan rasul sama seperti itu. Tidak ada yang begitu ngajak terus langsung semua. Enggak. Kanjeng Nabi Muhammad SAW begitu turun ayat Al-Quran di kota Mekah, baru kota Mekah itu semuanya masuk Islam setelah 23 tahun beliau berdakwah. Ya. Dalam tahun pertama yang ikutan cuman ada 30. Setahun dakwahnya cuman 30 orang. Ya, gitu ya.
Mungkin kalau yang nabinya langsung mengundurkan diri katanya Bu ya. Ya, untung sanes abdi nabinya ya. Mari kita lihat ke ayat 178. 178 ya. Ya. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkan Allah, maka merekalah orang-orang yang merugi. Bapak Ibu, kita ingin mendapat petunjuk Allah, itulah yang akan beruntung. Dan Allah kalau sudah menghendaki, ya maka Allah berikan. Kalau Allah tidak menghendaki, meskipun sudah jungkir balik, tidak akan diberikan. Mana contohnya? Kanjeng Nabi Muhammad SAW punya seorang paman. Paman beliau namanya Abu Lahab. Beliau menginginkan, ya Allah, jadikanlah Abu Lahab ini menjadi pemeluk Islam. Sampai matinya Abu Lahab tetap tidak meluk Islam. Dan Rasulullah menangis ketika Abu Lahab meninggal dunia. Meskipun Abu Lahab itu galak, Abu Lahab itu sangar, dan Abu Lahab itu sering menyuruh kepada orang-orang untuk menganiaya Rasulullah. Tapi ketika meninggalnya, Rasulullah bersedih. Jangankan sudah meninggal, sebelum meninggalnya, ketika Rasulullah menginginkan tetap untuk menjadikan Abu Lahab menjadi pemeluk Islam, maka dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan surat yang sangat kita hafal. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ma abna anhuma luhu wa ma kasab sayasla narong datal habi wa mra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Abu Lahab paman Rasul dan istrinya yaitu bibinya Rasul namanya Ummu Jamil, dua-duanya penghuni neraka. Meskipun dua-duanya waktu itu masih hidup. Jadi ketika masih hidup sudah dinyatakan itulah penghuni neraka. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk yang mengikuti langkah Abu Lahab. Jadi barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, ini paling sering Bu kita dengar ayat ini, mayyahdillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil faulaika humul khasirun. Ya. Kemudian di ayat berikutnya, dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka mempunyai mata, tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Bermata, tapi tak melihat, kan gitu ya. Bertelinga tapi tak mendengar, berhati tapi tak merasa, etamah lagu nakang bimbo, kan gitu ya. Jadi ayatnya ini Bu, tanain Bu, tanain. Lagu Bimbo itu ternyata diambil dari ayat suci Al-Quran. Dan ini sering diceramahkan, didakwakan oleh Bapak Kiai Haji Miftah Farid. Bermata tidak melihat, bertelinga tidak dengar, berhati tidak merasa. Itulah apa mereka disebutnya yang seperti itu. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Ulaika humul ghafilun. Mereka itu balhum abol. Lamun saur Agus mah atah adol. Jadi jelema atah adol teh tapi tina Al-Qur'an Bu. Lihat ayatnya 179. Balhum abol. Ulaika humul ghafilun. Ghafilun itu goplah, bukan sok resep main gapleh. Nah, gitu ya. Sok mopohokeun. Namun main gapleh. Wah, yuk supaya itu para rusing ya, main gapleh, bari pakai helm. Nah, begitu. Anu bagian ngocok ditakol sirana pletok. Ya, tunggu pisan gawe. Mending ngaji nyebutnya. Tapi mun kuring ngomong gitu, kudu gapleh sok di benduan. Tong boro di dia di mana-mana. Bau mau pipiluan teuing mah aing we. Masih ya gitu nya. Terus iya mah kan ngabejaan yen goplah teh bahasa Arab teh gapleh teh. Jadi gapleh teh bahasa Arab. Alhamdulillah baru kan resep gapleh, tapi resepnya gim. Ape ya. Gitu. Baheula mah Bu ya. Salse-salse saeutik gapleh. Keur kemah gapleh, keur ngarona gapleh. Ya, mata anggar we sangsara anu gapleh mah. Can pernah aya kacaritakeun tukang gapleh terus beunghar. Ya. Nah, sebab ujung-ujungnya jadi pemain judi. Balak genep menang 100.000, balak hiji 10.000. Kan gitu aneh punya. Masuk pada menang tumpangan gitu. Nah, gancang tobat pada dia memeh maut nya.
Yuk kita baca ayat ke-180. Hanya milik Allah lah asmaul husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna. Jadi ini pedoman bagi yang ingin mendekatkan diri kepada Allah, sebutlah nama asmaul husna, nama Allah. Ingin rezeki, maka sebutkan ibu sering-sering, ya Rajab, ya Rajab, ya Rajab, ya Rajab, ya Rajab. Bagi suami yang loyo kepada istrinya, ya Zal Quwwatal Matin, ya Zal Quwwatal Matin, ya Zal Quwwatal Matin, ya, supaya kuat. Ya, oke, barusan. Ya Zal Quwwatal Matin, supaya kuat, ya. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama Allah, nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Kan gitu ya. Alhamdulillah. Jadi apa yang kita baca hari ini tafsirannya seperti itu, dan apa yang kita bisa amalkan adalah hindari perbuatan-perbuatan goflah yang menjadikan kita lupa kepada Allah. Kira-kira nuker gaplek sok nyebut Allahu Akbar, sok tara. Subhanallah, sok tara. Oh, paling gue anjing, oi, balas 7 kan gitu punya. Lelas Bu. Yang saya suka dengar gitu Bu ya. Lelas gitu kan saya. Masuk ke dalam itu ya. Allahu Akbar. Aya naon balak genep ya. Anjing balak genep kan gitu. Anjing udah disebutnya tuh Bu. Nah, asli tuh Bu ya. Ya, saya katakan karena memang Al-Quran menyebut begitu. Orang yang lupa kepada Allah, orang yang melupakan ayat-ayat Allah, orang yang jauh dari kitab suci Al-Quran, perilakunya seperti anjing. Seperti gogok. Dikasih tahu menjulurkan lidah, tidak dikasih tahu menjulurkan lidah. Diajak, tidak mau menjulurkan lidah, tidak diajak, sok nyalahkan. Terus Pak Umar tuh ngajaknya ke abdi. Nah, kan kayak gitu. Begitu terjadi bencana, kenapa tidak ngasih tahu dari awal? Padahal dari awal sudah dikasih tahu, jangan rusak lingkungan, jangan tebangin pohon, kalau perlu tanam pohon supaya itu banjir. Kayak banjir, nyalahkan. Ya, gitu Bu ya. Ayo gitu Bu. Yuk, mudah-mudahan orang keasupan tobat, dan pada saatnya kita akan kembali kepada Allah, telinga kita mendengar apa yang menjadi seruan Allah, mata kita mendengar dan melihat apa yang menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah, dan hati kita luruskan. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana 'ala dinik. Kita minta kepada Allah, tetapkan hati ini berada dalam agama Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Dari ayat 172 sampai 180 surat Al-A'raf ada yang bisa kita ambil sebagai pelajaran, dan tolong ditandai atah adol ya. Atah adol itu ternyata bahasa Al-Qur'an. Bagi orang yang bermata tapi tak melihat, bertelinga tapi tak mendengar, dan berhati tapi tidak merasa. Budak, geus budak, terus buta, geus buta, terus naon? Telenges. Aya jelema anu budak, kemudian buta, terus telenges. Kira-kira kumaha Bu? Hayang mepret pasti dia punya. Itu diibaratkan sebagai anjing ya, yang menjulurkan lidah ketika diajak, dan ketika tidak diajak dia menjulurkan lidah juga. Artinya dia selalu mencari kesalahan dari apa yang ada di sekitarnya. Mudah-mudahan kita termasuk yang beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Quran, bahagia, istiqomah, berjamaah untuk terus-terusan membaca setelah membaca, memahami. Setelah memahami, mengamalkan. Setelah mengamalkan, menikmati. Setelah menikmati, baru menyampaikan. Jangan coba-coba, kita itu belum nikmat, sudah menyampaikan. Nanti akan ada tamiang melit kabitis. Ya, akan kembali kepada dirimu. Ayo, kita sholat. Mana nanti sholat? Oke, bakal dicemoohkan oleh orang lain. Nah, mudah-mudahan kita termasuk yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan kalbu kita tetap di jalan yang lurus. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala ihdinas syiratal mustaqim, supaya kita mantap iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yuk Bapak Ibu, kita syukuri dan kita akhiri ngaji kita hari ini. Mudah-mudahan yang baiknya bermanfaat dan yang jeleknya segera dibuang, untuk kemudian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan jalan yang terbaik bagi kita, dan Allah menunjuk kita, memberikan